Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat dan kita hormati bersama Pemimpin Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, hadir dari kanan saya Mas Ali Iswanto, Mas Dr. Kadir, Ustadz Marijo, Pak Ahmad PhD, Prof. Basulu, Pak Cigajan dan Pak Amar, Prof. Irfan dan Prof. Beni akan menyusul sedang ada acara di kampus. Bapak-bapak dari pimpinan majelis lembaga dan urtum, tidak saya sebutkan satu persatu karena semuanya yang diundang ini dari MLU, majelis lembaga dan urtum, dan juga dari pimpinan cabang PCM dan PCA yang saya hormati, juga sebagian dari AU. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, pengarah dan pelaksana acara yang sudah mendesain, menata dan merancang acara ini dengan sistematis. Rapat hari ini kepada bapak-bapak namanya Sarasean Nyate gitu, kalau nggak salah dia di siaran, tapi di sini lain, isinya rapor, karena rapor dengan harapan undangannya Sarasean Nyate itu biar bisa penuh ruangannya ini. Ini nanti acara ini akan rampung kalau sudah ada laporan saat ini wis mateng. Ini tadi katanya sudah disembelih ya. Sudah disembelih, jadi tenang saja. Nah sudah dengar tenang berarti. Disembelih ke rumah itu mati itu. Sudah dilatih. Atau jangan perlu ya. Kita mulai dulu saja secara resmi rapor ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Sarasean atau rapor yang sifatnya ini lebih kepada refresh, gembira bersama dalam suasana Idul Adha 1445 yang kemudian sudah kita lakukan bersama sholat Idul Fitri di lapangan Mall MTS, Mall Taman Sari. Anggap itu punya kita, gitu. Muhammadiyah Berduri kan gagah. Ya, Mall Muhammadiyah. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam sesi pembukaan ini atau pembukaan sekaligus anggaran ini saya akan tuding saja. Nanti yang berat-berat, yang penting-penting bapak-bapak dari pleno PDN yang akan menyampaikan terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setahun 2 tahun yang lalu Pak Imam itu melakukan penelitian di transformasi epos Mahabharata dari tuntunan ke tontonan. Itu menarik sekali. Saya akan cerita sedikit tentang itu. Mungkin nanti ada referensinya kaitannya dengan kita. Kurang lebih 10 menit, 15 menit saya akan mencerita ini. Jadi dalam epos Mahabharata, cerita besar dari pewayangan kita itu, ada sesi akhir itu namanya Perang Bharatayuddha. Lalu Perang Bharatayuddha itu banyak episodenya, dan salah satu episode itu adalah Jayadratha gugur.
Jayajodro itu termasuk panglima di Kurawa, dia gugur. Nah, dalam episode Jayajodro gugur itu ada sub episode yaitu Arjuna Matiopo, Arjuna Patiopo, Arjuna atau Janaka atau Arjuna Patiopo. Kisahnya adalah bahwa anak Arjuna yang ikut perang, yang menjadi panglima dari perang Bharatayuddha Waksesi waktu itu adalah Abimanyu. Abimanyu itu satu-satunya anaknya Arjuna yang langsung ikut di medan pertempuran Bharatayuddha itu adalah Abimanyu. Dia diharapkan nanti menjadi penerus kerajaan Hastinapura. Nah, dalam perang itu Abimanyu itu gugur adalah namanya Abimanyu Rancak. Abimanyu seluruh tubuhnya itu kena senjata, panah, pedang, macam-macam menempel di tubuhnya. Maka sampai dikenal dengan Abimanyu Rancak. Pusaka yang menempel di tubuhnya dari musuh itu istilah diarani arang keranjang. Maksudnya untuk banget. Lah, siapa pembunuhnya yang pamungkasnya? Yaitu Jayajodro. Jayajodro itu anak angkatnya Begawan Krepo yang sakti membunuh. Lah, Jayajodro ini lah yang berhasil membunuh Abimanyu. Nah, setelah itu tahu bahwa anaknya dibunuh oleh Jayajodro, yaitu Abimanyu dibunuh oleh Jayajodro, marah luar biasa ayahnya yaitu Arjuna. Tahu Arjuna marah besar, maka Jayajodro langsung diamankan, disembunyikan di gedung Wojo Baja, gedung yang terbuat dari baja yang tidak mungkin bisa tertembus oleh senjata apapun. Tapi di situ ada lubang, yang lubang itu hanya bisa untuk melihat peristiwa di Tegar Kurusetra, medan pertempuran Bharatayuddha itu, yaitu hanya sebesar kepala dan leher kepala bisa melihat peristiwa peperangan yang ada di lapangan Kurusetra itu. Melihat anaknya yang sudah berlumuran darah dan arang keranjang senjata musuh yang ada di tubuhnya tadi, maka Arjuna setelah memakamkan anaknya, dia bersumpah hari itu dia harus bisa membalas dendam, membalas matinya anaknya, yaitu dengan membunuh Jayajodro. Tahu bahwa Jayajodro mendapat ancaman seperti itu dan dia pasti akan dikejar sampai ketemu itu, maka dia bilang kepada Kresna itu sebagai sutradaranya sutradaranya perang Bharatayuddha dari pihak Pandhawa. Arjuna mengatakan, Bapak Prabu, luwih becik kula pejah kemawon menawi mboten saged menjahi Jayajodro ingkang sampun menjayani kula. Oh ngono ya, Kyai. Nggih, makaten. Ya wis carane ngene. Dina iki kudu iso kelakon lek mateni Jayajodro. Padahal Jayajodro bersembunyi di gedung Wojo yang tidak mungkin bisa ditembus oleh senjata apapun. Terus singkat cerita, dalam perang Bharatayuddha itu ada aturannya. Ketika matahari terbenam, maka perang harus berakhir hari itu. Dilanjutkan besok pagi. Begitu matahari terbit, perang dimulai. Begitu matahari terbenam, perang diakhiri. Singkat cerita, akhirnya dibikinlah skenario untuk bisa memancing supaya Jayajodro itu keluar dari persembunyian. Pagi sampai siang, perhatian Arjuna diarahkan kepada gedung Wojo. Terus sampai siang tidak bisa muncul juga. Kemudian menjelang sore, menjelang asar itu dibikinlah skenario oleh Kresna. Yai Arjuna, iki carane supaya mancing, supaya Jayajodro ngetu keluar menunjukkan wajahnya dari gedung Wojo, maka harus bikin skenario. Caranya bagaimana? Ketika waktu sudah mau sore, sekitar asar itu kan matahari masih tinggi, tapi oleh Kresna dibikin skenario matahari ditutupi dengan senjata cokro. Dengan ditutupi senjata cokro itu, maka daerah kawasan sekitar
perang Bratayuda itu yang luas sekali itu menjadi gelap karena ditutupi. Dikira oleh orang banyak, dikira itu sudah maghrib, sudah tenggelam. Nah saat itulah dikumandangkan Petro, helm, siapno, nang para wadyabala kabeh nek Arjuna mati apa. Arjuna lu, nggih. Arjuna Arjuna mati apa? Ndara Arjuna mati apa? Piye. Ndara Arjuna mati apa? Ndara kabeh akhirnya semua prajurit Ngamarta yang ribuan itu bahkan ratusan itu semua mengatakan Arjuna mati apa? Arjuna mati apa? Arjuna mati apa? Lah, terus dikode oleh Kresna, engko yen ana wajahe apa Jayajatra ketok ning nggon lubang wae enggal langsung panan Arjuna. Fokus Arjuna tidak mengalihkan pandangannya hanya kepada satu titik lubang yang ada di gedung Waja itu. Maka tetap ketika semuanya mengatakan Arjuna mati apa, maka Jayajatra mendengar Arjuna mati apa. Wah, karena berarti dia sudah frustasi, orang berhasilnya kelaku, akhirnya mati apa. Tenang. Maka saat itu Jayajatra melihat keluar itu nengok dengan melihat kepala dan lehernya itu keluar dari lubangan itu. Saat itu juga maka Arjuna yang ahli dalam bidang memanah langsung melesatkan anak panahnya dan mengenai lehernya Jayajatra, langsung patah dan gundul bawah ke tanah itu. Saat itu juga gugurlah sang Jayajatra dalam perang yang besar itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tentu Arjuna sebagai orang tua yang membalas dari kematian anaknya tadi tentu sangat bangga, sangat bahagia karena telah memenangkan, bisa mendapat tebusan, istilahnya mendapat tebusan dari kematian anaknya yang sangat dibanggakan. Karena Abimanyu inilah nanti yang kemudian setelah Bratayuda berakhir itu istrinya melahirkan bayi namanya Parikesit, dan Parikesit itulah kemudian yang menjadi pewaris tahta kerajaan Asti. Tetapi ketika dia lahir, bapaknya sudah menjadi guru di Medan lagi. Bapak-bapak yang ibu saya hormati, kira-kira nilai moral atau pendidikan moral perjuangan apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang Arjuna mati obong tadi? Yaitu bahwasanya ketika itu kita ingin menggayuh, meraih sesuatu yang sangat besar, sangat penting, sangat strategis, maka satu tekad kita harus betul-betul bulat, timnya harus betul kompak dan harus betul-betul serius, total ingin melaksanakan cita-cita, harapan dan apa yang ingin diraih itu dengan sungguh-sungguh sehingga pasti berhasil. Saat ini banyak agenda besar yang sudah dicanangkan oleh PDM dan PDA dan tentu juga majelis-majelis yang lain. Dan itu sudah kita sepakati di program kerja kita ketika kita rapat di awal masa bakti kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari cerita itu tadi, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Arjuna mati obong tadi. Orang bakal mundur, orang pesimis, orang kecil hati, orang minder dan sebagainya untuk melakukan program-program yang sudah kita sepakati, sudah kita canangkan, bahkan sudah kita mulai dan seterusnya. Yang katakanlah agenda paling besar untuk periode ini, terutama yang pertama adalah RSPKU AF Putih. Kita harus berani mati obong seperti Arjuna. Apapun yang terjadi, piye carane, apapun jadi piye carane, agenda itu harus terlaksana. Saat ini tentu banyak hal-hal yang menjadi tantangan bagi PDM, bagi kami, bagi panitia untuk mewujudkan RSPKU itu satu. Yang kedua, sudah dicanangkan pula, yaitu pesantren At-Tanwir Muhammadiyah yang dulu dicanangkan rencananya adalah nanti di belakang masjid itu sudah ada taman 1000 meter, insya Allah. Nah, itu
juga harus punya tekad panitianya, wani mati obor. Kemudian yang ketiga adalah rumah markas tahfidz wakafnya Ibu Haja Sudarwati yang sudah dibentuk tim pembalihan dan renovasinya sudah ada dan sudah dimulai pengerjaannya. Pengarahnya Prof. Basirun, ada Prof. Beni dan seterusnya, kemudian ketua panitianya Mas Sutomo dan lain dan kawan-kawan, dan juga ada Pak Jisir Samsuri selaku yang wakaf itu alhamdulillah adalah saudara iparnya Pak Sir Samsuri. Itu tanah, dan tanahnya ada berapa ribu meter itu Pak Sir? 1.600 meter wakaf di tepi jalan raya, Masya Allah. Itu luar biasa. Rumahnya juga sudah bagus,